Bab 391, Lembah Seribu Binatang. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bastian dan prajurit centaur lainnya terkagum-kagum dengan wilayah seribu binatang milik William. Meskipun tidak sebanding dengan ukuran hutan ajaib, wilayah itu masih cukup luas untuk menampung seluruh suku mereka, dan masih ada ruang untuk lebih banyak lagi. Bastian menatap Ercitu yang menjulang tinggi, yang sedang menatapnya. Keduanya saling menatap sebentar sebelum memperkenalkan nama mereka satu sama lain. Ercitu, Bastian. Setelah percakapan singkat itu, mereka mengobrol satu sama lain, sementara William membeli rumah-rumah kayu untuk ditinggali para centaur. Untungnya, setiap rumah hanya menghabiskan 2 poin dewa untuknya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, William menempatkan perkemahan centaur di selatan tempat pohon Quiver berada. Karena ras centaur juga merupakan pemanah yang mahir, William membeli 7 pohon Quiver lagi yang akan memasok mereka dengan anak panah normal dan elemen. Hal ini membuat Bastian dan prajurit centaur lainnya memandang William dengan lebih baik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin dewa, 2080. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Karena William terlalu sibuk di dunia nyata, dia tidak menyadari perubahan yang terjadi di dalam wilayah seribu binatang. Ketika lembah tersembunyi dipindahkan ke wilayah William, beberapa hewan tidak dapat melarikan diri dan telah terperangkap di dalamnya sejak saat itu. Tentu saja, binatang-binatang ini tidak punya tempat untuk lari dan dipaksa untuk tunduk pada tiran lokal wilayah seribu binatang. Ella secara pribadi mengunjungi lembah itu, yang telah berganti nama menjadi Lembah Seribu Binatang dan berbicara dengan penduduknya. Meskipun hewan-hewan yang telah terperangkap di lembah itu berjumlah hampir 300, kabar baiknya adalah semuanya adalah binatang ajaib. William sangat terkejut saat dia melihat daftar yang telah disiapkan sistem untuknya dan memeriksa isinya dengan antisipasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas D bis lebih besar dari. Vicious Hunting Swines sama dengan 23 individu. Red Hornet Rabbits sama dengan 47 individu. Malevolent Berserker Beast sama dengan 168 individu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas C bis lebih besar dari. Black Winged Panthers sama dengan 10 individu. Crimson Cavern Wolf Speeders sama dengan 38 individu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas B bis lebih besar dari. Supreme Killer Koalas sama dengan 6 individu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagus sekali. Seru William saat melihat daftar monster yang kini menjadi bagian dari Beast Domain miliknya. Selain Black Winged Panther, yang mencoba memakannya saat ia sedang berlatih memanah, Beast lainnya dalam daftar tersebut tidak dikenalnya. Ia sangat penasaran untuk bertemu dengan mereka semua, terutama Supreme Giant Killer Koalas yang namanya membuat William bertanya-tanya apakah mereka benar-benar koala yang menggemaskan yang ia ingat di bumi. William tidak membuang waktu dan mengunjungi lembah untuk melihat tambahan baru di King's Legion-nya. Ian mengikutinya di belakangnya karena dia juga penasaran dengan beast yang telah ditambahkan ke William's Domain. Ketika mereka berdua tiba di lembah, mereka melihat beberapa lebah merah darah yang panjangnya setidaknya 1 kaki. Flora di lembah itu tidak tersentuh, jadi Malevolent Berserker Beast tidak memiliki masalah dengan pasokan makanan mereka. Beast ini omnivora dan memangsa bunga, dan juga beast. Tentu saja, mereka masih lebih suka bunga daripada daging, tetapi mereka tidak akan ragu untuk membunuh untuk melindungi sarang mereka dari penyusup. William kagum dengan sarang yang sebesar rumah 3 lantai. Lebah-lebah itu segera mengelilinginya ketika dia mendekati sarang mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang menyerangnya. Ella telah melarang mereka menyerang siapapun di dalam Thousand Beast Domain dan Ratu Lebah menyetujui perintahnya. Karena mereka sekarang menjadi bagian dari Legiun Raja William, dia dapat berkomunikasi dengan mereka meskipun mereka bukan bagian dari kawanannya. William berbicara dengan lebah-lebah itu dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan sebagian madu mereka. Half-elf itu sangat penasaran tentang jenis madu yang dihasilkan lebah-lebah itu. Namun, sebelum dia bahkan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, beberapa lebah kembali ke sarang sambil membawa bagian-bagian tubuh goblin. William memperhatikan saat lebah-lebah itu mengunyah daging goblin sebelum terbang ke sarang untuk menghasilkan madu mereka. Setelah melihat pemandangan itu, keinginan William untuk makan madu lenyap sepenuhnya.
Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada lebah-lebah itu, sementara lebah-lebah itu bersikeras agar dia membawa sebagian sarang madu mereka bersamanya. William bergidik ketika lebah-lebah itu memberinya 2 sarang madu yang diisi dengan madu yang mereka hasilkan dari memakan daging goblin. Half-elf itu tidak dapat menolak tawaran baik mereka dan buru-buru menyimpan madu itu di dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak berencana untuk memakan madu ini sendiri, tetapi karena dia sudah memilikinya, dia mungkin juga menggunakannya sebagai sirup untuk pancake yang akan dia sajikan untuk tamu-tamu sial yang datang untuk mengganggunya. Tempat berikutnya yang dia kunjungi adalah sarang laba-laba serigala gua merah. Seperti namanya, mereka tinggal di gua-gua yang terletak di gua-gua lembah. Half-elf itu tidak memiliki arachnofobia. Meski begitu, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika laba-laba bergaris hitam dan merah setinggi 2 meter itu melilitkan kaki-kakinya yang berbulu di sekitar tubuhnya ketika laba-laba itu memeluknya sebagai ucapan salam. William menahan sapaan hangatnya selama setengah menit sebelum dia dengan sopan mundur dan mengucapkan selamat tinggal. Ian menjauh lebih dari 20 meter dari laba-laba itu karena dia tidak menyukai serangga, terutama laba-laba seukuran kereta. Sarang macan kumbang bersayap hitam berada di jantung lembah. William sudah tahu betapa kuatnya binatang ini karena ia pernah bertarung melawannya di dalam hutan. Kalau bukan karena Blitz, elang dan hewan pendamping John, ia mungkin tidak akan bisa lolos dari kejaran binatang itu dalam keadaan utuh. Macan kumbang biasanya tidak hidup berkelompok. Namun, macan kumbang bersayap hitam berbeda. Mereka digemari karena anak-anaknya dan pandai besi suka menggunakan sayap baja mereka sebagai bahan untuk membuat senjata dan baju zirah. Anak panah William ditempa dari sayap macan kumbang bersayap hitam dan sangat tahan lama. Para petualang biasanya menangkap mereka karena hal ini, jadi binatang ajaib ini meninggalkan cara hidup menyendiri mereka dan bersatu untuk mengusir siapapun yang berani memburu mereka. Setelah bertemu dengan alpa dari macan kumbang, William menuju makhluk terakhir dalam daftarnya, yaitu koala pembunuh tertinggi. Mereka berada di bagian barat lembah tempat pohon eukaliptus raksasa dapat ditemukan. Mata Ian menjadi lembut saat melihat binatang lucu setinggi 1 meter itu menggerogoti daun saat mereka menyandarkan punggung mereka di pohon. Koala itu memiliki bulu abu-abu kecoklatan yang tampak sangat lembut saat disentuh. Ian sangat tergoda untuk menyentuhnya, jadi dia mendekatinya tanpa banyak berpikir. Ian benar-benar lupa bahwa nama binatang ini adalah Supreme Killer Koala, dan bukan Supreme Gentle Koala. Begitu Ian berada 10 meter dari koala yang lucu itu, ia segera memamerkan taringnya dan membesar. Koala setinggi 1 meter itu berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter dengan taring dan cakar setajam silet. Dinding es muncul di depan Supreme Killer Koala dan menghentikan serangannya yang gila ke arah Ian yang panik yang benar-benar terkejut. William memanggil tongkat kayunya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memukul kepala binatang itu ke kiri dan ke kanan hingga kembali ke bentuk aslinya. Sama seperti Malevolent Berserker Beast, Supreme Killer Koala adalah omnivora. Namun, ketika diberi pilihan, mereka akan dengan senang hati memakan daging alih-alih daun. Setelah sadar kembali, koala itu buru-buru meminta maaf kepada William dan Ian yang telah diserangnya sebelumnya. Ia bersikeras bahwa ia kehilangan akal sehatnya sejenak karena sudah lama tidak makan daging. Karena itu, William mengumpulkan semua koala di bagian barat lembah, dan memindahkan mereka ke Goblin Crypt. Dengan cara ini mereka dapat berpesta sepuasnya dan tidak lagi kehilangan kendali atas sifat haus darah mereka setelah berpisah dengan suku Chiron dan Myriad Beast yang mudah berubah suasana hati. William melanjutkan perjalanannya untuk mengumpulkan sekutu. Kali ini, tujuannya adalah ke arah utara kerajaan Helan. Menurut Takam, ada seekor giant trollhound yang sedang berburu di sekitar kaki pegunungan Kirintor. Karena bis ini tidak melakukan sesuatu yang aneh, Takam mengabaikan keberadaannya. Tentu saja, William tahu identitas giant trollhound ini. Kali ini, ia memiliki umpan yang sempurna untuk membuatnya bergabung dengan timnya karena ia akan bertarung melawan organisasi yang sama yang telah membuatnya, dan kerabatnya, menderita. Mereka telah melakukan perjalanan selama 4 hari sebelum mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah lembah yang mereka temukan di sepanjang jalan. William telah mengizinkan para centaur dan beberapa makhluk lain di dalam Thousand Beast Domain miliknya untuk memburu binatang buas yang menghuni daerah tersebut. Centaur juga suka makan daging, tetapi mereka tidak suka makan daging goblin. Bagi mereka,
Itu menjijikkan sehingga William menerima usulan mereka untuk berburu sesekali ketika ada kesempatan. Ashe juga lelah dengan perjalanan panjang mereka, dan William tidak tega membiarkan kekasihnya menderita. Keduanya menghabiskan beberapa saat yang mesra di sumber air panas tersembunyi di sisi utara lembah. Setelah itu, mereka makan malam ringan sebelum tidur di villa di dalam Tousan Beast Domain. Ketika William membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Ashe yang tidur di sampingnya. Dia tidur nyenyak dalam pelukan William. Anak laki-laki berambut merah itu menatapnya dengan tatapan lembut, sambil menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah cantiknya. William tahu bahwa jika dirinya yang sekarang melakukan perjalanan ke masa lalu, dan mengatakan kepada dirinya yang lebih muda bahwa orang yang selalu bertengkar dengannya akan berakhir menjadi kekasihnya, versi dirinya yang lebih muda tidak akan mempercayainya, dan bahkan akan meludahinya dan berkata, "Kamu gila, Bung." William terkekeh dalam hati ketika memikirkan adegan ini, karena dia sendiri merasa sulit untuk mempercayainya. Ketika dia merenungkan hal-hal seperti itu, sebuah pemberitahuan muncul di halaman statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari selamat ulang tahun ke-15, tuan rumah. Lebih besar dari, kurang dari saya harap Anda memperoleh lebih banyak poin pengalaman untuk menaikkan level semua kelas pekerjaan Anda dan stamina yang cukup untuk memuaskan kekasih Anda. Lebih besar dari, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sistem tersebut juga memainkan lagu selamat ulang tahun yang membuat William menyadari bahwa ia benar-benar lupa bahwa hari itu memang hari ulang tahunnya. Ia memeriksa tanggal di sisi kanan bawah halaman statusnya hanya untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak mengerjainya. Hari ke-13 bulan kekuatan. William menatap tanggal tersebut selama beberapa detik sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke putri tidur di depannya. Tidak kusangka aku akan merayakan ulang tahunku yang ke-15 bersamamu. Dewi Takdir memang tahu cara membuat lelucon. William mengecup kening Ashe sambil memeluknya erat. Kurasa kita bisa menghabiskan 1 hari lagi di sini untuk beristirahat sebelum kita pergi ke utara, tempat yang dingin sepanjang tahun. Mereka berdua selalu tidur di dalam laut kesadaran William pada malam hari. Ashe bersikeras bahwa, bahkan saat beristirahat, dia ingin membantu mempercepat pemulihan dunia spiritual William. William menyambut lamarannya karena Ashe punya kebiasaan memeluknya erat saat memejamkan mata untuk tidur. Kebiasaan ini menular pada William, dan dia juga ingin memeluk kekasih putri duyungnya setiap malam. 2 jam kemudian, Ashe akhirnya terbangun dari tidurnya. "Selamat pagi," kata William sambil tersenyum. Ashe mencium bibirnya dengan mengantuk sebelum membalas sapaannya. "Selamat pagi. Jam berapa sekarang?" "Sekitar pukul 8 pagi. Kamu pasti sangat lelah jika kesiangan seperti ini. Aku tidak terbiasa bepergian tanpa henti dan pergi dari satu tempat ke tempat lain." William tersenyum sambil mencium bibir Ashe sebelum membantunya berdiri. Half-elf itu memutuskan untuk mengadakan perayaan kecil untuk memperingati ulang tahunnya, sekaligus memberi Ashe waktu untuk memulihkan diri dari jadwal perjalanan mereka yang padat. "Apa?" Ashe menatap William dengan linglung. "Hari ini ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" William menggaruk kepalanya. Dia ingin mengatakan bahwa dia benar-benar lupa tentang ulang tahunnya dan hanya diingatkan oleh sistem. Namun, dia tidak bisa melakukan itu, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia tiba-tiba ingat bahwa itu adalah hari ulang tahunnya setelah bangun tidur. "Maaf, aku tidak punya hadiah yang bisa kuberikan padamu," kata Ashe sambil menatap William dengan cemberut. "Aku pasti bisa menyiapkan sesuatu jika kamu memberitahuku beberapa hari yang lalu." William menarik putri duyung yang cemberut itu ke pelukannya dan mencium keningnya. "Bodoh, kau sudah memberiku hadiah terbaik dari semuanya." William kemudian memegang tangan Ashe dan meletakkannya di dadanya. Permata biru yang tertanam di dada William bersinar saat pemilik sebelumnya menyentuhnya. "Terima kasih," kata William lembut. "Ini adalah hadiah terbaik yang pernah diberikan seseorang kepadaku. Aku akan membalasmu dengan tubuhku 3 tahun dari sekarang." 3 tahun dari sekarang. Ashe mendongak ke arah William karena dia tidak mengerti apa yang disinggung oleh half-elf itu. William mengangguk sambil membisikkan sesuatu di telinga Ashe, yang membuat sang putri duyung tersipu dari tengkuknya, sampai ke ujung telinganya. Anak laki-laki berambut merah itu mengira Ashe akan marah padanya karena menggodanya, tetapi bertentangan dengan harapannya,
Putri Duyung itu hanya menyandarkan kepalanya di dadanya, dan menjawab dengan suara yang hampir tidak dapat didengar William. Aku akan menunggu. Itulah yang dikatakan Ashe dan karena itu, keduanya meninggalkan dunia spiritual William 1 jam kemudian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suara kegembiraan bergema di dalam wilayah 1000 binatang William saat teman-teman William makan dan minum sampai kenyang. Half-elf itu menghabiskan 50 poin dewa untuk membeli makanan dan anggur lezat untuk semua orang yang membuat mereka sangat bahagia. Aku tidak pernah mencicipi anggur seenak ini. Seru Bastian. Dan daging ini. Daging jenis apa ini? Daging ini benar-benar meleleh di mulutku dan rasanya benar-benar luar biasa. Benar sekali. Ini luar biasa. Aku berharap aku bisa membawa anggur ini kembali ke saudara-saudaraku di suku ini. Mereka pasti akan menyukainya. Bersulang untuk William. Aku berdoa agar lebih banyak ulang tahun yang akan datang. Bersulang. Semua orang makan dengan gembira dan William menatap Ercitu yang dengan sepenuh hati memakan babi hutan panggang satu per satu. Sapi putih raksasa ini adalah binatang milenium pertama yang bergabung dengan kawanan William, dan half-elf itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan memiliki lebih banyak binatang milenium untuk memperkuat pasukannya. William membayangkan dirinya berdiri di atas bukit yang menghadap pasukan binatang yang perkasa yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Mereka semua adalah bagian dari pasukan rajanya dan memungkinkannya untuk bergerak tanpa hambatan di seluruh negeri. Andai saja itu benar, pikir William sambil menatap binatang ajaib yang dengan gembira merayakan ulang tahunnya. Saat ini, pasukan William kurang dari 1000 orang. Itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan pemandangan megah yang telah dibayangkannya. Namun, suatu hari nanti di masa depan, dia yakin bahwa dia dapat mewujudkannya. Pesta itu berlangsung hingga malam. William telah memutuskan untuk beristirahat malam karena dia masih harus melanjutkan perjalanannya di pagi hari. Ashe juga telah mencoba anggur lezat yang tiba-tiba dibeli William entah dari mana dan menjadi sangat mabuk karenanya. Dia menyukai semuanya, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia mabuk karena toleransi alkoholnya yang rendah. William memutuskan untuk membawanya kembali ke villa agar dia bisa beristirahat dengan baik. Sayangnya, dia meremehkan efek anggur yang dibelinya dari God Shop. William segera menyadari bahwa bukan hanya Cernunos yang suasana hatinya bisa berubah tanpa peringatan. Malam itu, dia akan mengerti bahwa Putri Duyung yang mabuk adalah Putri Duyung yang sangat berbahaya dalam banyak hal. William dengan lembut membaringkan Ashe yang mabuk di tempat tidur dan melepaskan sepatunya. Setelah melakukannya, ia melepaskan sepatunya sendiri dan berbaring di sampingnya. Will dengan lembut menempelkan dahinya ke dahi Ian dalam upaya untuk melakukan sinkronisasi sehingga mereka dapat memasuki dunia spiritual William. Half-elf itu baru saja memasuki laut kesadarannya ketika sepasang lengan melingkarinya dan sepasang mata menggoda menatapnya. Will, apakah kau *Hicks mencintaiku? Tanya Ashe. William terkagum-kagum melihat rona merah tipis yang menyebar di pipi Ashe, menonjolkan wajahnya yang sudah cantik. Aku mencintaimu, jawab William. Aku juga mencintaimu, kata Ashe sambil mencium bibir William. William cukup terkejut karena biasanya dialah yang memulai untuk mencium bibir Ashe. Putri Duyung yang cantik itu hanya akan menciumnya di dahi dan pipi, tetapi tidak pernah di bibir. Mungkin karena pengaruh anggur, Ashe tiba-tiba menjadi berani dan nekat. Awalnya, ia mulai mencium bibir William dengan kecupan kecil. Namun, kemudian meningkat menjadi ciuman yang rakus dan penuh gairah, menyebabkan keduanya terengah-engah saat bibir mereka terbuka. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya mereka berdua berciuman. Yang berbeda adalah Ashe yang memimpin dan William membiarkan kekasih Putri Duyungnya melakukan apapun yang diinginkannya. Melihat William tidak menolak rayuannya, Ashe menjepitnya di laut biru yang warnanya sama dengan rambutnya. Tangannya tiba-tiba merobek pakaian William seolah-olah terbuat dari kertas, yang membuat half-elf itu terkejut. Untungnya, kita berada di dalam laut kesadaranku, pikir William. William dapat dengan mudah membuat pakaian di dalam dunia spiritualnya, jadi dia tidak keberatan jika bajunya dirobek. Namun, dia tidak menyangka Ashe memiliki sisi ini yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Ashe tidak tahu apa yang dipikirkan William, dia juga tidak peduli. Dia sibuk mencium kekasihnya di mana-mana. Putri Duyung yang mabuk itu mencium kening, pipi, telinga, hidung, bibir, dagu, leher William, dan tidak berhenti di situ.
Dia telah menjadi pecandu ciuman setelah mabuk, dan ciumannya perlahan turun ke bagian bawah tubuh William. William buru-buru menghentikan putri duyung yang mabuk itu sebelum dia melewati titik yang tidak bisa kembali. Dia takut tekadnya tidak akan bertahan lama jika Little William dicium oleh Ashe, yang tampaknya bertekad untuk menandai setiap inci tubuhnya dalam keadaan mabuk. Ashe mencoba melawan William, tetapi half-elf itu lebih kuat darinya. Pada akhirnya, William tidak punya pilihan selain memeluknya dengan erat untuk mencegahnya membangunkan naga yang sedang tidur yang sudah mulai bergerak. Ada sesuatu Hicks yang menusukku. Kau mabuk, kau hanya berkhayal. William menegur si kecil yang terbangun untuk mencolek kekasihnya yang mabuk. Ia menarik napas dalam-dalam, untuk menenangkan pikirannya dan mencegah dirinya memakan ikan lezat yang mendarat di piringnya. Beberapa menit berlalu sebelum Ashe akhirnya duduk dan berbaring di atas William. Si half-elf itu tidak berani melepaskannya, dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya lagi, karena William juga sudah hampir mencapai batasnya. Ia sendiri minum beberapa gelas anggur dan tubuhnya mulai memanas karena tindakan sensual Ashe. "Will, siapa yang paling kau cintai?" tanya Ashe sambil membelai dada William dengan main-main. "Wendy, ST, atau aku?" "Tentu saja aku paling mencintaimu," jawab William. Ia berusaha sebaik mungkin untuk tidak fokus pada tangan main-main yang sedang menyalakan api yang mulai berkobar di dalam dadanya. Menurut Dewi Nafsu, William harus selalu fokus pada wanita di depannya dan tidak memikirkan gadis lain setiap kali ia menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka. Ia menambahkan bahwa seorang wanita akan selalu ingin pria yang mereka cintai mengatakan bahwa mereka mencintai mereka, apapun situasinya. "Benarkah? Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" "Ya." Ashe mengangkat kepalanya dan menatap pantulan dirinya di mata hijau jernih William, yang membuktikan bahwa William hanya menatapnya saat ini. "Baiklah, mengapa kau tidak membuktikannya padaku?" Ashe meletakkan kepalanya di dada William sekali lagi, di mana separuh hatinya berada. "Katakan padaku nama gadis yang paling kau cintai, dan bersumpahlah atas nama asliku." Tubuh William menegang ketika mendengar tantangan putri duyung mabuk itu. Ashe memintanya untuk memberikan jawaban yang jujur dengan menyebutkan nama aslinya. Hal ini benar-benar mengejutkan William dan ia bingung bagaimana cara menanggapi kekasihnya yang mabuk itu dengan benar. Half-elf itu bisa merasakan napas hangat Ashe saat dia bernapas dengan lembut. Tangannya yang lembut dan halus berada di atas permata yang tertanam di dadanya. Itu adalah separuh hatinya yang telah dia berikan kepada William untuk mencegah dunia spiritualnya runtuh sepenuhnya. Jika William berbohong padanya sekarang, bukankah itu sama saja dengan menginjak-injak kepercayaannya dan kasih sayang yang telah dia berikan kepadanya? William menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Karena Ashe ingin tahu kebenarannya maka dia akan memberikannya padanya. Ini juga merupakan bentuk cinta. "Ashe, aku." Asteris mendengkur. William tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena putri duyung yang mabuk itu telah tertidur di atasnya. Belum lagi, dia bahkan mendengkur keras, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini hanya membuktikan betapa hebatnya anggur yang dibeli William dari God Shop. Karena dijual di sana, kualitasnya lebih unggul daripada anggur biasa yang dapat ditemukan di tempat lain. William memeluk tubuh Ashe yang hangat dan lembut dengan erat sambil mengecup kepalanya. Meskipun perasaannya terhadap gadis dalam pelukannya tidak sekuat perasaannya terhadap Belle dan Wendy, perasaan itu mulai terbentuk. "Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, tetapi aku bersumpah ini benar," kata William lembut. "Aku berjanji akan mencintaimu, sama seperti kau mencintaiku. Jadi, beri aku waktu untuk menunjukkan kepadamu betapa berartinya kau bagiku." Sudut bibir Ashe sedikit terangkat membentuk senyum manis. Mungkin karena kata-kata William, atau mungkin dia sedang bermimpi indah. Namun, satu hal yang pasti, jantung yang berdetak di kedua dada mereka, perlahan, tetapi pasti, mulai berdetak menjadi satu segerombolan semut terbang memasuki wilayah udara ibu kota Frisia, tetapi tidak ada satupun pembela yang menghalangi jalan mereka. Sebelum kedatangannya, Putri Sidoni telah menulis surat dan meminta Priscilla untuk menyampaikannya kepada Panglima Kekaisaran Kraetor, Pangeran Jason, yang saat ini sedang memimpin kota tersebut. Setelah Pangeran Jason menerima surat dari sepupunya, ia secara pribadi pergi menemuinya dan memberitahu tentang misi yang diberikan kepadanya oleh kakeknya, Kaisar Leonidas. Ada sedikit perubahan dalam sikap dan penampilan Putri Sidoni setelah ia meninggalkan pegunungan Kirintor.
Ia tidak lagi menyembunyikan wajahnya di balik kerudung dan membiarkan kecantikannya terlihat oleh semua orang. Kekuatan pesonanya juga meningkat 2 kali lipat, yang akan mengubah orang biasa menjadi budak tanpa pikiran yang akan mengikuti setiap perintahnya. Tentu saja, Putri Sidoni menahan kekuatan ini, hanya membiarkan sedikit kekuatannya dilepaskan ke lingkungan sekitar. Meski begitu, itu masih lebih dari cukup untuk membuat mereka yang memiliki kemauan lebih lemah tergila-gila dengan kecantikannya. Pangeran Jason datang dengan persiapan matang dan mengenakan banyak artefak pelindung yang mengurangi kekuatan mantra-mantra. Meski begitu, saat pertama kali melihat Sidoni, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam karena kecantikannya yang sensual. Putri Sidoni tidak peduli apakah sepupunya akan terpesona oleh kecantikannya atau tidak. Baginya, mereka yang memiliki kemauan lemah hanya dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan meriam, hapus es untuk mencapai tujuannya, yaitu membuat William melihatnya sebagai ancaman terbesar yang akan dihadapinya. Aku telah diperingatkan oleh mata-mata kita bahwa kecantikanmu dapat menghancurkan negara-negara, kata Pangeran Jason sambil menatap kecantikan sensual di depannya. Namun, aku tidak menyangka bahwa mereka masih gagal menggambarkan dengan tepat betapa cantiknya dirimu sebenarnya, sepupu. Bibir Putri Sidoni melengkung membentuk senyum manis. Dulu, dia tidak suka jika orang-orang menyanjungnya karena kecantikannya, tetapi setelah ditolak mentah-mentah oleh William, dia kehilangan sedikit kepercayaan dirinya. Mendengar orang-orang mengatakan bahwa dia cantik sekali lagi menyulut api yang membakar dadanya, memicu daya tariknya untuk tumbuh dari hari ke hari. Aku sudah membaca rencana dalam surat itu, tetapi apakah benar kakek berencana untuk menjadikanku Ratu Benua Selatan? Putri Sidoni bertanya. Aku merasa sulit mempercayai ini. Pangeran Jason menempelkan tinjunya yang terkepal di dadanya sambil menatap lurus ke mata sang putri. Inilah yang diputuskan Kaisar, Pangeran Jason menyatakan dengan bangga. Aku bersumpah demi harga diri dan kehormatanku bahwa tidak ada kepalsuan dalam keinginannya untuk menjadikanmu penguasa benua selatan. Sebelum memulai perjalanannya, Pangeran Jason masih ragu tentang mengapa kakeknya memutuskan untuk meminta sepupu jauhnya menjadi penguasa seluruh benua. Pangeran Jason akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluhan tentang misinya. Namun, semua keluhan itu lenyap saat dia menatap wanita paling menarik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Sebagai pangeran kekaisaran Kraetor, Jason tidak pernah kekurangan wanita cantik. Dia juga bukan seorang vegetarian. Dia telah menghabiskan banyak malam dengan para wanita cantik itu untuk memuaskan hasrat seksualnya. Inilah sebabnya dia terpikat dengan sang putri, yang juga sepupunya. Di Kekaisaran Kraetor, tidak dilarang bagi kerabat untuk menikah. Keluarga kerajaan kekaisaran memiliki sifat garis keturunan yang membuat keturunan mereka kebal terhadap cacat atau cacat genetik apapun yang berasal dari pernikahan dengan kerabat mereka. Ada juga saat-saat ketika praktik seperti itu disukai karena banyak anggota keluarga kerajaan yang kuat telah lahir karena metode ini. Meskipun Putri Sidoni tidak menyadari pikiran yang saat ini berputar-putar di dalam benak Pangeran Jason, dia mampu merasakan hasrat yang telah bersemi di dalam hati sang pangeran. Morgana tertawa kecil dalam hati saat dia menggoda pasangannya tentang menjadikan Pangeran Jason sebagai tuan mereka. Catatan penulis, tuan adalah padanan dari nyonya. Saya tergoda untuk menggunakan kata paramor, tetapi memutuskan untuk menjadikannya tuan saja agar lebih mudah. Perlu dicatat bahwa istilah ini hanya berlaku untuk siapapun yang terkait dengan Putri Sidoni atau Morgana. Jika Anda membaca kata tuan, dalam cerita ini, kata itu tidak akan memiliki arti, nyonya pria, kecuali yang mengatakannya adalah Putri Sidoni atau Morgana. Terima kasih, sepupu, atas pujianmu, jawab Putri Sidoni dengan senyuman yang cukup manis untuk membuat gigi siapapun membusuk. Aku lelah karena perjalananku. Bisakah kau mengantarku kembali ke ibu kota? Pangeran Jason tanpa sadar menarik napas dalam-dalam sebelum menguasai akal sehatnya. Senyum Putri Sidoni membuat jantungnya berdebar kencang dan ia harus mengerahkan seluruh tekadnya untuk menahan diri agar tidak berlutut di kaki sang putri. Dengan senang hati, sepupu, jawab Pangeran Jason. Silakan ikuti aku. Naga perunggu yang ditunggangi sang pangeran memimpin jalan menuju ibu kota. Semut terbang kembali ke formasi mereka dengan kereta terbang di tengahnya. Jika ayah Putri Sidoni, Raja Redmond, melihatnya sekarang, hatinya pasti akan dipenuhi rasa bangga. Putrinya telah berhasil menjadikan Myriad Beast sebagai sahabat bisnya, yang merupakan sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan.
Hanya segelintir kaisar dan permaisuri yang memerintah benua tengah yang telah mencapai prestasi seperti itu, dan tidak seorang pun dari mereka mampu melakukannya ketika mereka baru berusia 16 tahun. Putri Sidoni diterima dengan hangat oleh pasukan Kraetor. Adik laki-laki sang putri, Pangeran Kal, memeluk kakak perempuannya saat ia melangkah keluar dari kereta terbang. Morgana telah memberikan mantra pada saudara kandungnya untuk mencegah Pangeran Kal terkena mantra oleh siapapun. Keduanya lahir dari ibu yang sama, dan Putri Sidoni, serta Morgana, sangat mencintainya. "Jangan tinggalkan aku lagi, kakak," kata Pangeran Kal sambil memeluk erat adiknya. Putri Sidoni dapat merasakan pakaiannya menjadi basah karena air mata adik laki-lakinya. Ia dengan penuh kasih sayang menepuk kepala anak yang menangis itu sambil meyakinkannya bahwa ia akan tinggal di ibu kota untuk sementara waktu. Pangeran Jason menyaksikan kejadian ini dan berharap dapat bertukar tempat dengan pangeran muda itu. Keinginannya untuk memeluk sang putri membara dalam dadanya. Putri Frisia minta diri dan menyeret adik laki-lakinya ke kamarnya. Dia tidak ingin anggota Kekaisaran Kraetor menyaksikan keadaan menyedihkan Pangeran Kal, jadi dia menganggap memutuskan yang terbaik untuk berbicara dengannya secara pribadi. Priscilla mengikuti di belakang sang putri karena semua pelayan Sidoni lainnya telah ditinggalkan di benteng Ravenlord ketika dia melarikan diri. Keduanya hanya bisa berharap bahwa mereka tidak menderita di tangan putra mahkota saat dia melampiaskan amarahnya karena pelarian sang putri. Tujuan Putri Sidoni adalah untuk mengumpulkan pasukan Kraetor dan memulai penaklukannya sendiri di Tanah Selatan. Target pertamanya adalah dinasti Anaesa tempat Ratu Semut tinggal. Ini adalah langkah pertamanya dalam rencana induk yang telah dia persiapkan untuk menjerat bocah berambut merah sombong yang berani menolaknya. Seorang half-elf yang berani menolak wanita tercantik di benua selatan. Putri Sidoni bersumpah bahwa lain kali dia bertemu William, dia akan membuatnya mengerti bahwa dia telah membuat pilihan yang salah dengan tidak memilihnya sebagai kekasih utamanya. Kepala Prefek ST sedang mengumpulkan relawan untuk mengevakuasi para penyintas di pinggiran kerajaan. Spencer mengangkat kepalanya setelah membaca gulungan yang diserahkan Dev kepadanya secara pribadi. Dev menganggukkan kepalanya. "Saat ini, kami sedang mengumpulkan relawan dari seluruh kerajaan untuk membawa para penyintas yang kurang beruntung ke ibu kota. Tentu saja, kami mengerti bahwa Anda sedang sibuk mengelola kadipaten Anda sendiri saat ini, jadi kami tidak akan memaksa Anda untuk membantu kami." Sebelum Spencer dapat menjawab, pintu kantor Spencer terbuka lebar saat Wendy menyerbu masuk dengan ekspresi gembira di wajahnya. "Benarkah, Will sudah sadar kembali?" Wendy berjalan lurus ke arah Dev untuk menuntut jawaban. Dia selalu memikirkan pacarnya sejak dia meninggalkan William untuk menuju garis depan demi melindungi kerajaan mereka. Wendy ingin menemuinya setelah dia kembali ke akademi dari benteng Ravenlord, tetapi William sudah tidak ada di sana. Dia merasa sedih ketika mengetahui bahwa Ashe telah membawanya ke wilayah utara saat perang sedang berlangsung. Ashe telah meninggalkan sepucuk surat di ruangan yang mereka gunakan di akademi untuk berjaga-jaga seandainya ada orang yang datang ke sana untuk mencoba menemui mereka saat mereka pergi. Karena situasi yang mendesak, Wendy dan Spencer kembali ke kadipaten mereka untuk mengawasi upaya penyelamatan para penyintas di wilayah mereka. Sekarang setelah dia tahu bahwa William sudah bangun, dia ingin berada di sisinya sesegera mungkin. "Ya, Komandan sekarang sudah bangun, tetapi dia tidak berada di ibu kota," jawab Dev. "Sayangnya, Komandan telah meninggalkan ibu kota hanya dengan meninggalkan sepucuk surat." Dev menjelaskan isi surat itu setelah ST dengan marah melemparkannya ke lantai setelah membacanya. Pada hari itu, ST ingin mencekik half-elf yang telah menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya. Jika bukan karena fakta bahwa William telah memberinya alasan yang sah untuk melakukannya, ST mungkin telah meninggalkan ibu kota untuk memburu bocah berambut merah itu dengan penuh dendam. Dalam surat William, dia telah menyebutkan bahwa dia akan menjelajahi kerajaan Helan, mencari sekutu yang kuat untuk membantu mereka dalam perjuangan mereka. William menambahkan bahwa dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, mereka akan langsung dihancurkan oleh pasukan peri yang sedang sibuk mengonsolidasikan kekuatan mereka di dinasti Zelan yang berada di dekatnya. Karena itu, ST dengan berat hati menerima perannya sebagai pemimpin sementara kerajaan, dibantu oleh putra Perdana Menteri, Brendan. Wendy mendesah kecewa karena telah kehilangan kesempatan untuk bersatu kembali dengan pacarnya yang tampan. Ia merasa sedikit iri pada Ian karena ia selalu berada di sisinya. Namun, ia juga mengerti bahwa ini adalah yang terbaik.
Dia baru saja bangun dan memaksakan diri lagi, gumam Wendy pelan sambil meletakkan tangannya di dada. Aku hanya berharap dia bisa menjaga dirinya lebih baik. Aku akan memanjakannya saat kita bertemu lagi. Spencer dan Dave menatap wanita yang sedang dimabuk cinta itu yang sudah memikirkan. Half-elf tampan yang saat ini sedang menuju ke utara. Sebagai saudara kembar Wendy yang lebih tua, Spencer mulai tidak menyukai Night Commander-nya. Ini karena dia terlalu protektif terhadap Wendy dan tidak ingin Wendy bergaul dengan orang-orang berbahaya yang mungkin akan menyakitinya. William adalah contoh nyata dari seseorang yang suka mencari bahaya. Bagi Spencer, dia adalah seseorang yang tidak seharusnya berhubungan dengan keluarga mereka, terutama saudara kembarnya yang saat ini sedang merindukan half-elf yang keberadaannya saat ini tidak diketahui. Di sisi lain, Dave sudah tahu bahwa Wendy dan William sedang menjalin hubungan, jadi dia tidak menganggap tindakan Wendy tidak wajar. Bahkan, ia sangat iri pada William karena gadis yang kuat dan cantik seperti Wendy tergila-gila padanya. Ia berharap agar William juga akan menemukan cinta sejatinya, jika ia selamat dari perang. Beritahu Kepala Prefek ST bahwa kami akan mengirim beberapa ksatria yang masih dalam pelatihan ke ibu kota untuk membantu operasi penyelamatan, kata Spencer. Saya minta maaf sebelumnya jika jumlah mereka sedikit. Saat ini kami kekurangan tenaga. Kakak, bagaimana kalau tidak? Kau tinggal di sini saja. Wendy cemberut, tetapi tidak bersikeras untuk pergi bersama Dave ke ibu kota. Ia tahu bahwa kadipaten mereka sendiri masih memiliki banyak masalah dan meninggalkan kakaknya hanya akan menambah bebannya. Pada akhirnya, ia hanya bisa mendesah dalam hatinya. Namun, sebelum Dave meninggalkan Kadipaten Armstrong, Wendy telah memberinya surat tulisan tangan untuk diberikan kepada William. Dave berjanji akan menyerahkan surat itu kepada komandan ksatria mereka segera setelah mereka bertemu. Ia masih harus mengunjungi banyak orang lain, jadi ia tidak tinggal untuk menikmati keramah tamahan Spencer. Waktu sangatlah penting dan banyak anak-anak yang kelaparan di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, apakah kau masuk, atau keluar? Tanya William. Setelah tiba di utara, ia meminta sistem untuk menemukan keberadaan Titanic Green Scarlet Trollhound yang telah ia usir dari Barony of Brentford. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Geram Titanic Trollhound saat ia memandang William dari bawah. Tentu saja, aku tidak akan membuang-buang waktuku untuk mencoba menemukanmu jika tidak. Petik 2. Aku masih tidak percaya padamu. William menyilangkan lengannya di dadanya saat ia menatap Trollhound yang menjulang tinggi yang sedang memandangnya dari bawah. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Tanya William. Titanic Trollhound merenung sejenak sebelum menjawab pertanyaan William. Sejujurnya, ia tidak mempercayai manusia karena yang membuatnya menderita adalah manusia. Meskipun yang diajaknya bicara adalah half-elf, ia tetap waspada terhadap karakter William. Aku mendengar dari manusia bahwa orang-orang di pegunungan Kirintor memiliki demigod yang mengawasi mereka, jawab Titanic Trollhound. Aku tidak mempercayaimu, tetapi aku bersedia percaya pada demigod. Jika ia mengatakan bahwa kau dapat dipercaya, maka aku akan ikut denganmu. Hanya itu, William mengangkat sebelah alisnya. Jika kau bisa berbicara dengan demigod, maka kau akan bergabung denganku dalam pertempuran melawan The Organization. Ya, apakah aku bisa mempercayaimu? Ya, Titanic Trollhound mengangguk. Jika demigod dapat menjaminmu, maka aku akan bertarung bersamamu melawan The Organization. Ingatlah bahwa aku tidak akan menjadi bawahanmu. Aku tidak ingin melayani siapapun lagi. Setelah The Organization selesai ditangani, kita akan berpisah. William setengah tergoda untuk menggunakan salah satu pocket cube-nya untuk menangkap Titanic Trollhound yang keras kepala, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Memaksanya untuk menjadi bawahannya akan meninggalkan rasa pahit, jadi dia setuju dengan usulan untuk bergabung dengannya hanya untuk melawan The Organization. Sayang sekali aku tidak dapat mengandalkannya melawan para peri, tetapi ini juga merupakan kompromi yang bagus, pikir William. Baiklah, ayo pergi. Ayo kita temui demigod dari pegunungan Kirintor. Dengan begitu, kau akan tahu bahwa aku tidak berbohong. Titanic Trollhound mengangguk. Anggota kawanannya juga memiliki dendam terhadap para penculik mereka, jadi mereka ingin membalas dendam. Mereka semua mengikuti William saat mereka berjalan menuju puncak pertama pegunungan Kirintor di mana Takam sudah menunggu kedatangan mereka William dan Titanic Trollhound.
beserta kawanannya, tiba di puncak pertama pegunungan Kirintor. Seperti biasa, pemimpin Trollhound memiliki rasa tidak suka yang unik terhadap manusia. Namun, William tetap diberi kesempatan karena Half-Elf itu berkata bahwa dia akan melawan organisasi yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan penderitaan mereka. Half-Elf itu mengira bahwa ini sudah beres karena Takam dan dia sepaham. Namun, yang menyambutnya di puncak Gunung Kirintor adalah, "Bisakah kau mengulanginya sekali lagi?" Mata William hampir merah saat dia menatap Oracle Pegunungan Kirintor. Yang Mulia saat ini sedang melakukan tugasnya, Olivia, Oracle Pegunungan Kirintor, berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Yang Mulia dengan tegas mengatakan kepadaku bahwa dia tidak akan menerima tamu sampai dia menyelesaikan urusannya. William hampir tertawa terbahak-bahak karena marah setelah mendengar alasan omong kosong dari demigod yang menolak untuk bertemu dengannya. Lady Olivia, apakah demigod buang air besar? Sudut bibir William berkedut saat dia menggunakan seluruh tekadnya untuk menahan diri agar tidak mengumpat dengan keras. Alasan omong kosong macam apa itu? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan percaya bahwa seorang demigod buang air besar. Ya, apa kau serius? Will muda, apa kau tidak tahu? Ini pengetahuan umum, Olivia berkata seolah-olah itu adalah hal yang sangat jelas. Dia bahkan menatap William dengan aneh seolah-olah dia tidak memiliki akal sehat. Titanic Trollhound menatap anak laki-laki berambut merah itu dengan jijik seolah-olah mengejeknya karena kurangnya pengetahuan. Ini membuat William ingin mengacungkan jari tengah karena dia telah dengan mudah ditipu oleh Oracle berwajah serius yang bersekongkol dengan demigod yang dia layani. Untuk mendapatkan pendapat kedua, William memindahkan kesadarannya ke dalam wilayah 1000 binatang dan bertanya kepada Kasogonaga apakah demigod benar-benar buang air besar. "Apakah kau bodoh?" tanya Kasogonaga. "Bagaimana mungkin seorang demigod bisa buang air besar? Pasti ada yang salah dengan otakmu. Keluarlah bersamaku sebentar," pinta William. "Bantu aku menjelaskan kepada Oracle dan Titanic Trollhound bahwa mereka ditipu oleh Takam." Anteater berwarna pelangi itu merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Ada aturan di antara para demigod. Aturan itu adalah aturan untuk tidak ikut campur," kata Kasogonaga dengan ekspresi serius di wajahnya yang menggemaskan. "Karena kita berada di dalam domain demigod ini, aku tidak bisa keluar begitu saja karena dia akan mengira tindakanku adalah pernyataan perang. Saat ini, aku tidak dalam kondisi prima. Naluriku juga mengatakan bahwa menemui demigod ini dalam kondisiku saat ini bukanlah ide yang bagus. Meskipun kemungkinannya kecil, aku tidak ingin mengambil risiko memberinya alasan untuk menangkap dan mengurungku. Aku baru saja mendapatkan kembali kebebasanku. Tidak mungkin aku membiarkan demigod manapun memenjarakanku lagi." Kasogonaga bersikap tegas saat mempertahankan pendiriannya. William tahu bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya, jadi dia tidak bisa mengharapkan bantuan apapun darinya. Setelah diskusi singkat dengan Kasogonaga, William akhirnya mengerti bahwa Takam tidak menemuinya dengan sengaja. Mungkin demigod itu punya alasan untuk melakukannya, tetapi itu membuat segalanya menjadi sulit bagi William. Lalu, kapan Yang Mulia akan menyelesaikan urusannya? William tidak punya pilihan selain berkompromi. Lelucon apapun yang dimainkan Takam, dia memutuskan untuk mengikutinya untuk saat ini. Ini untuk memastikan bahwa Titanic Trollhound akan bergabung dengannya dalam pertarungannya melawan The Organization. "Aku tidak tahu," Olivia menggelengkan kepalanya. "Kadang, butuh waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan sebelum Yang Mulia menyelesaikan urusannya. Jika Anda ingin menunggu, Anda dipersilakan menunggu di puncak pencerahan. Apakah tidak ada cara lain untuk berkomunikasi dengannya?" William bersikeras. Dia hanya perlu berbicara dengan Trollhound yang luar biasa ini di sampingku selama beberapa menit. Itu tidak akan menyita banyak waktunya. Olivia mengerutkan kening seolah-olah usulan William sangat sulit dicapai. Pada saat itu, sebuah gulungan muncul di depan Oracle. Orang yang melayani penguasa Gunung Kirintor membaca isinya sebelum menatap William sambil tersenyum. Yang Mulia mengatakan bahwa akan butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikannya. Namun, dia menambahkan bahwa jika Anda terburu-buru untuk menemuinya, Anda harus membaca suratnya terlebih dahulu. William mendesah saat dia mengambil surat itu dari tangan Olivia dan membaca isinya. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh demigod, tetapi Takam selalu baik padanya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti saja dan melihat apa yang tertulis di surat itu.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Will kecil yang terkasih, jika kamu membaca surat ini, itu berarti aku sedang sibuk dengan apa yang sedang kamu lakukan. Aku akan butuh waktu untuk menyelesaikannya, jadi selagi kamu menunggu, mengapa kamu tidak mengunjungi Goblin Crypt di kota Hartlepool terlebih dahulu? Menyelesaikan Dungeon level rendah tidaklah sesulit itu. Jadi, mengapa kamu tidak menyelesaikan dua Goblin Crypt secara bersamaan? Pastikan untuk menempelkan kenangan ayahmu di atas Dungeon Core saat kamu mencapai lantai terakhir. Selain itu, mungkin ini saat yang tepat bagimu untuk menaikkan pangkat pasukanmu. Kurasa aku akan menyelesaikan urusanku setelah kamu menyelesaikan dua Goblin Crypt, dan menaikkan 5 monstermu ke Centennial Rank. Semoga beruntung untukmu. Takam, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William membaca isi surat itu dengan ekspresi tercengang. Pertama-tama, dia terkejut karena Takam tahu bahwa ada dua Goblin Crypt. Tentu saja, William mengira bahwa demigod itu hanya menggodanya. Namun, kata-kata yang tertulis di surat itu terlalu tepat untuk diabaikan. Hal berikutnya yang membuatnya bingung adalah fakta bahwa Takam juga tahu tentang kenang-kenangan ayahnya, yaitu Ring of Conquest. Bagian terakhir tentang memiliki 5 Centennial Beast juga membuatnya sangat sadar bahwa saat ini dia tidak memiliki Beast di legionnya yang telah melangkah ke Centennial Rank. Pengingat ini seperti seember air dingin yang dituangkan di atas kepalanya. William merenungkan saat dia memeriksa informasi tentang dua Goblin Crypt yang telah dia jelajahi di masa lalu. Goblin Crypt miliknya sendiri terdiri dari 20 lantai, sedangkan Goblin Crypt di kota Hartlepool memiliki 30 lantai. William telah mendapatkan peta lantai dari lantai atas, jadi hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyelesaikan kondisi ini. Ia yakin bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, membersihkan dua ruang bawah tanah secara bersamaan akan mudah. Baiklah, William memutuskan untuk mundur selangkah dan menjalankan tugas Takam. Terlebih dahulu, ia juga sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi setelah ia membersihkan dua ruang bawah tanah tersebut secara bersamaan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah tugas acak yang dikirim oleh demigod kepadanya karena ia bosan. Mungkinkah? William berpikir sebuah kemungkinan muncul di dalam kepalanya. Half-elf itu melihat cincin penaklukan yang dulunya milik ayahnya. Itu adalah kenang-kenangan yang diberikan ibunya kepadanya saat mereka berpisah dan benda itu tetap bersama William hingga hari ini. Seperti bagian terakhir dari teka-teki yang jatuh pada tempatnya, William mengepalkan tinjunya saat ia melihat ke arah kerajaan Helan. Meskipun melelahkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara pegunungan Kirintor dan ibu kota, ia bersedia melakukannya selama ia bisa mendapatkan kekuatan dan sekutu yang akan membantunya menyelesaikan tugas yang harus ia lakukan. Aku hanya berharap firasatku benar. William membelai cincin di tangannya sambil menantikannya karena William tidak dapat membuktikan bahwa ia dapat dipercaya. Titanic Trollhound tidak menemaninya dalam perjalanan pulangnya ke kerajaan Helan. Setelah beristirahat selama sehari di kediaman kepala suku agung di puncak ketiga ksatria, dan memastikan bahwa Brianna dan Pangeran Ernest baik-baik saja, William dan Ashe sekali lagi melakukan perjalanan menuju kerajaan Helan. Mereka berencana untuk membuat jalan memutar sebelum pergi ke kota Hartlepool. Tujuan mereka tidak lain adalah Kadipaten Armstrong. Meskipun tidak terlihat di wajahnya, William sangat khawatir tentang Wendy. Ia telah melihat ST, tetapi ia masih belum melihat pacar pertamanya sejak ia bangun dari komanya. Anehnya, Ashe bahkan mendukung keputusannya. Alasannya sederhana, Wendy adalah pacarmu, kata Ashe tegas. Wajar saja jika kau melihatnya dan meringankan beban di hatinya. Aku yakin bahwa ia juga sangat khawatir tentang kondisimu saat ini. Karena itu, mereka tidak membuang waktu dan menempuh perjalanan selama 4 hari untuk mencapai Kadipaten Armstrong, yang telah menemukan semacam stabilitas di tengah kesulitan yang mereka hadapi dalam beberapa minggu pertama setelah mantra kontinental turun ke tanah itu. Ketika Lamasu terbang di atas kediaman Armstrong, para ksatria muda segera membunyikan alarm bahwa ada penyusup yang datang. Spencer dan Wendy bergegas menuju pintu depan dengan tombak mereka tergenggam erat di tangan mereka. Ketika Wendy melihat kedatangan baru itu, dia berteriak seperti gadis kecil dan berlari ke arah William. Di sisi lain, Spencer mengerutkan kening, tetapi dia memberi isyarat kepada para ksatria untuk menurunkan senjata mereka. Beberapa dari para ksatria muda ini adalah murid lokal dari pengikut mereka, jadi mereka tidak tahu siapa William. Mereka hanya menatapnya dengan iri ketika mereka melihat Nyonya Wendy melompat ke pelukannya dengan air mata mengalir di wajahnya.
Wanita cantik itu meratap dan memukul dada William sambil memanggilnya penipu, tukang selingkuh, dan playboy. Maafkan bahasa Prancis saya. William tidak peduli bahwa mereka sedang diawasi oleh banyak orang saat dia menangkup wajah Wendy dan mencium bibirnya. Spencer sangat tergoda untuk menusuk pantat William dengan ujung tombaknya, seperti yang dilakukan Half-Elf ketika dia mencoba menangkap Griffon, Lionheart, di hutan aneh. Para ksatria muda, yang terpikat pada Wendy, merasakan hati mereka hancur saat William mencium biji mata mereka tepat di depan mereka. Meskipun dia terkejut oleh ciuman penuh gairah William, si cantik pirang itu tidak melawan dan bahkan melingkarkan lengannya di leher William. Keduanya berciuman sebentar sebelum dengan enggan berpisah. Ian menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tenang karena ia mengerti bahwa Wendy adalah gadis pertama yang William buka hatinya. Ia merasa bahwa meskipun segelnya telah rusak sebelumnya, ia akan merasa sulit untuk menemukan kesempatan untuk mendekati William dan membuatnya memperlakukannya sebagai kekasih. Terkadang, Ashe bahkan berpikir bahwa keadaan William saat ini adalah berkah tersembunyi. Jika bukan karena itu, ia tidak akan punya alasan untuk memberinya separuh hatinya, yang secara otomatis akan menjadikannya pasangannya seumur hidup. Catatan penulis, ada kalanya saya harus mengganti kata ganti ketika menyangkut Ian dan ST. Bersabarlah saat saya menemukan keseimbangan yang tepat untuk membuat transisi lebih lancar. Setelah menunjukkan kasih sayang di depan umum, Spencer mendesak kedua burung cinta yang menyebalkan itu untuk masuk ke dalam kediaman sebelum para ksatria muda menangis terseduh-seduh karena kehilangan mereka. Ian mengikuti beberapa langkah di belakang William dan Wendy untuk memberi mereka berdua privasi. Si cantik pirang itu menempel di lengan William seperti lintah. Seekor lintah yang tidak akan melepaskannya bahkan jika seseorang menaburkan garam padanya. Tentu saja, Half-Elf menikmati kasih sayang pacarnya dan membisikkan kata-kata cinta di telinganya, membuat wajah Wendy memerah. Setelah tiba di kantor Duke, Spencer segera bertanya kepada William tentang alasannya datang ke wilayah mereka. Tentu saja, William tidak menyembunyikan tujuannya datang. Aku datang untuk menemui Wendy sebelum melanjutkan perjalanan untuk mengumpulkan sekutu yang akan membantu kita melawan The Organization dan invasi elf, jawab William. Kita hanya punya beberapa bulan untuk mempersiapkan diri, dan aku khawatir kita tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan mereka dari penaklukan mereka. ST telah memberitahu semua orang tentang penjajah asing yang telah tiba di kerajaan mereka ras elf dan kekaisaran Kreator. Namun, di antara kedua negara adidaya, ancaman ras elf lebih dalam karena jarak antara kerajaan Helan dan dinasti Zelan tidak terlalu jauh satu sama lain. Satu-satunya alasan mengapa para peri belum menyerang adalah karena mereka sibuk mengonsolidasikan wilayah kerajaan Zelan dan juga memfokuskan upaya mereka pada pembangunan gerbang teleportasi yang akan memungkinkan bala bantuan dari benua Silvermoon tiba di benua selatan. Ketika William mengatakan bahwa dia berencana untuk pergi ke kota Hartlepool untuk menjelajahi Goblin Crypt, ekspresi Wendy dan Spencer langsung berubah muram. Si kembar sangat menderita selama ekspedisi penjara bawah tanah pertama mereka di dalam Goblin Crypt. Meskipun mereka telah ditangkap, nasib Wendy akan sangat buruk jika bukan karena penyelamatan tepat waktu dari William dan siswa lain di akademi. Goblin Crypt memberi mereka berdua kenangan yang sangat buruk dan, jika memungkinkan, mereka tidak ingin pergi ke sana lagi. Apakah kau punya alasan untuk pergi ke sana? Tanya Wendy. William mengangguk dan menjelaskan situasi mengenai kondisi Takam. Ia tidak menyebutkan apapun tentang Gigantic Trollhound karena ia tidak yakin apakah informasi ini akan bocor dan sampai ke The Organization melalui saluran yang berbeda. Lebih baik aman daripada menyesal, pikir William sambil memeluk Wendy yang duduk di sampingnya di sofa. Ian duduk di kursi tepat di sebelah mereka dan memfokuskan perhatiannya pada makanan ringan yang telah disajikan kepada mereka. Perjalanan yang terus-menerus telah membebani dirinya dan ia hanya ingin bersantai sejenak sebelum menemani William dalam ekspedisi Dungeonnya. Aku ikut denganmu. Semua orang di ruangan itu melirik ke arah si cantik pirang yang sedang menatap William dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Aku ikut denganmu ke Goblin Crypt, kata Wendy. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Apapun yang akan kau lakukan, aku akan pergi bersamamu. William mengerutkan kening. Ia tidak datang ke Kadipaten Armstrong untuk mengajak Wendy ikut dalam perjalanannya. Ia hanya ingin memberitahu bahwa ia aman lalu pergi secepatnya untuk pergi ke kota Hartlepool. Tatapan mata Wendy begitu tajam dan William tidak dapat menemukan alasan untuk mencegahnya ikut bersamanya.
Jauh di lubuk hatinya, ia merindukan kebersamaan dengan Wendy dan juga ingin Wendy bersamanya dalam usahanya mengumpulkan sekutu dari seluruh kerajaan Helan. Spencer mengusap dahinya karena ia sudah mengantisipasi bahwa saudara kembarnya akan melakukan hal seperti ini. Siskon itu mengalihkan perhatiannya ke William dan William pun membalas tatapannya. Setengah menit kemudian, kedua anak laki-laki itu menganggukkan kepala tanda mengerti. Meskipun Spencer enggan berpisah dengan saudara perempuannya, ia tahu bahwa William akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya tetap aman. Meskipun ia tidak menyukai anak laki-laki berambut merah itu, ia telah menyadari kekuatannya. Ia hanya berharap saudara kembar yang paling ia sayangi itu tidak akan terlalu menderita saat ia mengikuti orang yang ia cintai. William mendapati dirinya digunakan sebagai bantal peluk oleh dua wanita cantik di dalam laut kesadarannya. Mereka memutuskan untuk menginap semalam di Kadipaten Armstrong, sebelum pergi ke kota Hartlepool untuk memulai ekspedisi bawah tanah mereka. Aku bisa terbiasa dengan ini, pikir William sambil menggendong kedua wanita cantik itu di lengannya. Dia mendengarkan napas lembut dari kedua gadis yang mencintainya saat dia menikmati kehangatan dan kelembutan mereka. Transfer energi spiritual Ashe masih berlaku bahkan saat dia tidur. Kekuatan magis Wendy mengalir melalui dirinya, sebelum ditransmisikan ke tubuh William sebagai kekuatan spiritual. Keduanya menyehatkan tubuhnya dan mempercepat proses pemulihan dunia spiritualnya. Bagi William, kedua gadis dalam pelukannya ini sangat berharga. Dia telah lama memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk membuat mereka bahagia dan membalas cinta yang mereka berikan kepadanya sepenuhnya. Ketika Belle mengatakan bahwa dia akan mengizinkannya memiliki 9 istri, dia pikir dia bercanda. Sekarang dia menggendong bukan hanya satu, tetapi dua gadis di tangannya. Dia mulai menyadari bahwa mungkin ada beberapa kebenaran dalam kata-kata kekasihnya yang bernasib sial itu, yang masih memikirkannya dari bumi. 9. Renung William. Ada ST jadi itu sudah 3. William mengingat semua wanita yang memiliki hubungan dekat dengannya dan merasakan sedikit sakit kepala. Selain ketiga kekasihnya, ada beberapa gadis lain yang terlintas dalam pikirannya. Salah satunya adalah Putri Frisia yang secara terbuka menyatakan bahwa dia menginginkan bayinya. Aku harus berhenti memikirkan ini. William mendesah dalam hati. Dia masih harus menghadapi masalah yang ada dan tidak punya energi untuk memikirkan calon istrinya di masa depan. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk hanya fokus pada ketiga kekasihnya. Mengenai 6 calon istri lainnya, dia memutuskan untuk menyeberangi jembatan begitu dia sampai di sana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah sarapan, William, Ian, dan Wendy tidak membuang waktu dan berteleportasi ke kota Hartlepool menggunakan gerbang teleportasi di Kadipaten Armstrong. Sudah berbulan-bulan sejak kunjungan terakhir mereka, tetapi Wendy masih tanpa sadar tersentak ketika melihat pintu masuk Goblin Crypt. Jangan khawatir, kata William sambil memegang erat tangannya. Aku akan melindungimu. William meringis dalam hati setelah menyadari bahwa dia baru saja mengucapkan salah satu kalimat paling norak yang pernah ada. Dulu, dia akan mendengus setiap kali membaca kalimat ini dalam novel ringan atau mendengarnya di acara TV. Mengapa? Karena semuanya terdengar tidak realistis. Dia hanya tidak menyangka akan mengucapkan kata-kata yang sama dalam hidup ini. Terima kasih, jawab Wendy sambil membalas genggaman tangan William dengan erat untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. William mengangguk dan memejamkan mata, sekarang saatnya membentuk tim yang akan menjelajahi ruang bawah tanah. Ercitu, bersama dengan ras Minotaur, akan mengurus Goblin Crypt yang terhubung ke Tousan Beast Domain. Half-Elf yakin bahwa Millennial Beast akan dengan mudah menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Sedangkan untuk kelompok William sendiri, ada Ian, Wendy, Ella, dan kambing-kambing. Soglaf, Kasogonaga, dan Cercopes Monkeys juga ikut bersenang-senang. Kasogonaga duduk di atas Kronos, karena terenggiling berwarna pelangi itu telah menjadi teman baik para penghuni Tousan Beast Domain. Selain kebenciannya terhadap ras elf, Kasogonaga tidak memiliki masalah untuk bergaul dengan siapapun. Meskipun bukan bagian dari Legiun William, ia memutuskan untuk menemani half-elf selama perangnya melawan Elven Prodigis, yang berada di luar perbatasan kerajaan Helan. William tahu bahwa dengan barisan yang telah ia persiapkan untuk 2 ruang bawah tanah itu, Goblin Crypt belaka tidak akan mampu menghentikan mereka. 10 menit kemudian, kambing-kambing itu berlari lurus menuju lantai bawah penjara bawah tanah dan mengabaikan pembunuhan yang tidak masuk akal itu.
Karena William telah memperoleh peta-peta itu, ia hanya fokus untuk mencapai lantai terendah secepat mungkin. Hal yang sama terjadi pada Goblin Crypt tempat Erchitu ditempatkan. Menurut Takam, kedua penjara bawah tanah itu harus ditaklukkan dalam waktu 24 jam setelah menginjakkan kaki di dalamnya. Pemimpin Hobgoblin itu bahkan tidak bertahan 5 detik setelah muncul di ruang bos. Begitu bos itu mendarat di tanah, ia menerima tendangan mega dari Ella yang membuatnya terbanting ke dinding dengan kepala terlebih dahulu. Ian buru-buru membuka peti itu dan meraih sepasang sepatu bot angin dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Terakhir kali, ia telah menyerahkan sepatu bot angin itu kepada ST. Kali ini, ia tidak berencana untuk berkompromi. Bahkan sekarang, William masih mengenakan sepatu bot yang telah diperolehnya di dalam ruang bawah tanah Goblin. Sepatu bot itu memiliki fungsi ukuran otomatis dan sangat kokoh. Karena itu, peri itu tidak berpikir untuk menggantinya dengan alas kaki lain, kecuali jika dia mengenakan Golden Armor yang ditempa dari Golden Scarlet Crocodile yang menyerang Lon saat dia masih muda dan tak berdaya. Wendy tidak tahu arti di balik sepatu bot itu, dan hanya berpikir bahwa Ian mengambilnya agar peti harta karun itu tidak terbuang sia-sia. Setelah selingan singkat itu, kelompok itu langsung menuju lantai 14 tempat Goblin Saman muncul. Ketika mereka bertemu dengan sebuah kelompok yang memiliki Goblin Saman, William tidak terkejut dan langsung menusuknya dengan Glacial Lens. Meskipun makhluk ini, yang pernah menerornya semasa kecil, tidak lagi menjadi ancaman baginya, dia tetap tidak ingin mengambil risiko dan membunuhnya di tempat. "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu bertarung nanti," kata William sambil memegang pinggang Wendy. Dia tahu bahwa kekasihnya punya dendam terhadap Goblin Saman, tetapi dia punya batas waktu yang ketat. Half-Elf itu yakin bahwa dia tidak perlu 24 jam untuk menyelesaikan Dungeon. Meski begitu, dia tidak ingin ceroboh jadi dia menghadapi ancaman langsung itu sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. 1 jam kemudian, mereka tiba di lantai 20 tempat bos kedua Goblin Crypt sedang menunggu mereka. Ini adalah pertama kalinya William melihat bos di lantai 20 Dungeon. William tidak mau mengakuinya, tetapi dia selalu bertanya-tanya seperti apa bos kedua itu. Tak lama kemudian, obor di arena menyala dan goblin setinggi 2 meter muncul di depan mereka. William mengangkat alisnya saat melihat bos yang diapit oleh 2 lusin hobgoblin yang terdiri dari Saman, Warrior, dan Hunter. Skill penilaian William berdengung saat informasi mengenai bos muncul di halaman statusnya kurang dari Goblin Chieftain lebih besar dari Dungeon Boss. Goblin Overlord, Threat Level, kelas B tinggi. The Great Chieftain dari ras Goblin dikenal karena sisi liar dan kacau. Ia sangat terbiasa menindas mereka yang lebih lemah darinya dan akan sering melakukan ekspedisi perang melawan Goblin lain untuk mengasimilasi mereka ke dalam sukunya. Goblin Chieftain juga suka menjarah desa manusia untuk menangkap wanita dan gadis-gadis muda untuk dijadikan induk kuda bagi sukunya. Mereka terkenal sebagai makhluk yang penuh nafsu dan selalu berada dalam daftar 10 makhluk teratas yang harus dilenyapkan oleh para petualang dengan cara apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dengan raungan parau, Goblin Chieftain menyerang William seperti binatang buas yang gila. Ia menjadi cemburu pada William karena ada seorang gadis cantik di sisinya. Sebagai binatang buas yang penuh nafsu, ia ingin menangkap gadis itu dan melakukan apa yang diinginkannya. William mendengus dan hendak melawan Goblin Chieftain secara langsung. Akan tetapi, ia tidak dapat melakukannya karena Ian dan Wendy, yang berdiri di sampingnya, telah menyerang Goblin Chief dengan senjata terhunus. Pedang cambuk Ian dan tombak Wendy bertabrakan dengan 2 pedang lengkung yang diayunkan Goblin Chief. Ashe berubah menjadi wujud Putri Duyung pada saat yang sama ketika Wendy melepaskan sihirnya. Kedua gadis itu bekerja sama untuk menjauhkan monster itu, sementara kambing-kambing lainnya membersihkan bawahan Goblin Chief. William tahu bahwa Ashe dan Wendy bukanlah bunga rapuh yang harus dikurung dalam vas kristal agar dikagumi. Keduanya adalah pejuang, dan mereka memiliki harga diri sebagai pejuang. Kedua gadis itu memberi William petunjuk halus, dan half-elf itu mengerti maksud mereka. "Kami tidak akan hanya menonton dari samping dan membiarkanmu melakukan semua pertarungan," kata Ashe dalam hati ketika pedang di tangannya berubah menjadi cambuk yang terbuat dari air. Wendy mencengkeram tombaknya erat-erat saat bersiap menggunakan salah satu serangannya yang kuat untuk menghadapi Goblin Chieftain yang telah memasuki kondisi mengamuk. "Lihat aku, Will, akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan."
Wendy menyalurkan kekuatan sihirnya ke ujung tombaknya dan bertukar pandang dengan Ashe sebelum menyerang. Rain Cutter, Infinity Spear. Cambuk air di tangan Ashe menjadi kabur saat mencambuk tubuh Goblin Chieftain, meninggalkan luka dalam di dadanya. Wendy menusukkan tombaknya ke depan dan beberapa paku baja menancap di tubuh Goblin Chieftain. Kedua gadis itu masih belum selesai dengan kombinasi tanpa ampun mereka dan memukul Goblin Chieftain yang mengamuk berulang kali hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Kedua gadis itu berada di tahap awal Gold Rank, sementara William berada di tahap awal Platinum Rank. Awalnya, mereka berdua hanya berada di puncak Silver Rank. Namun, karena keinginan mereka untuk menjadi lebih kuat selama perang, mereka berlatih keras dan menyerap Magic Crystals agar akhirnya dapat naik ke peringkat berikutnya. Ini terjadi saat William masih koma dan dia sangat terkejut melihat bahwa para gadis telah meningkatkan kecakapan bertarung mereka. Kerja bagus, kalian berdua, William memuji kedua gadis yang terengah-engah. Goblin Chieftain berada satu peringkat lebih tinggi dari mereka berdua. Namun karena usaha mereka bersama-sama, mereka mampu menetralisir ancamannya dengan membombardirnya. Dengan mantra yang membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal. Selain itu, ada seorang anak laki-laki berambut merah yang menggunakan mantra sihir gelap halus untuk melemahkan Goblin Chieftain tanpa membiarkan kedua gadis itu mengetahuinya. Sebagai seseorang yang telah berlatih dengan Selin selama bertahun-tahun, anak laki-laki itu telah mempelajari beberapa trik darinya. Oliver, yang bersembunyi di balik bayangan William, menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Ia telah bersama William berkali-kali untuk bertindak sebagai pengawal, jadi ia sangat menyadari kepribadian anak laki-laki berambut merah itu. Tindakannya untuk membantu kedua gadis itu membuat Oliver menyadari betapa William peduli pada mereka. Si monyet Nuri mendesah dalam hatinya dan berharap agar anak buahnya, Selin, ada di sana untuk melihat seberapa besar anak laki-laki itu telah tumbuh. Ia juga mulai meragukan apakah William benar-benar pangeran dalam ramalan itu. Awalnya, Oliver ingin William menjadi pangeran kegelapan. Mengapa? Karena jika itu terjadi maka ia pasti akan memilih Selin daripada Celeste saat-saatnya tiba. Namun, setelah bersamanya begitu lama, ia berharap itu tidak benar. Bagaimanapun, untuk menjadi pangeran yang memegang kekuatan kegelapan, William harus membiarkan dirinya dirusak oleh kegelapan dan menerimanya dengan sepenuh hati. Selin dan si monyet Nuri telah melihat keadaan William saat ia telah kehilangan semua harapan bagi kemanusiaan. Keduanya tidak ingin melihatnya seperti itu lagi. Aku akan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Oliver mendesah untuk kedua kalinya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita. Oliver memperhatikan kedua gadis itu saling tos sebelum menatap William dengan ekspresi puas di wajah mereka. William tersenyum dan menatap kedua kekasihnya dengan mata lembut. Si monyet Beo berharap akan tiba saatnya seseorang juga akan menatap Selin dengan mata penuh cinta dan kasih sayang. Jika William bukan pangeran, biarlah, pikir Oliver. Namun, jika pangeran bajingan lain berani menyakiti nyonyaku, aku akan mencabik-cabiknya dan menjadikannya makanan ikan. Aku tidak peduli apakah dia pangeran kegelapan atau pangeran kegelapan. Siapapun yang membuat Selin menangis akan mati di tanganku. Masih ada beberapa tahun lagi sebelum ramalan itu terpenuhi. Sampai saat itu, Oliver akan mengawasi calon pangerannya dan melihat sendiri apakah bocah berambut merah, yang telah dilatihnya secara pribadi, akan putus asa dan membiarkan dirinya dirusak oleh kegelapan. Kita sekarang berada di dalam ruangan inti penjara bawah tanah. Pesan telepati Ercitu bergema di dalam kesadaran William saat dia membuat laporannya. Dimengerti, jawab William, tetaplah di sana untuk sementara waktu. Kami baru saja selesai mengalahkan bos di lantai 20. Setelah menyelesaikan obrolan singkatnya dengan Ercitu, William mendesak timnya untuk meningkatkan kecepatan. Setelah pertempuran terus-menerus yang mereka hadapi di Goblin Crypt, kelas pekerjaan gembala tembakan cepat milik William telah meningkatkan levelnya dan sekarang berada di level 16. Mereka tidak fokus untuk membunuh monster, dan memprioritaskan untuk pergi ke lantai bawah secepat mungkin. Akhirnya, ketika mereka mencapai lantai 30, William merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak bertemu satupun goblin di sepanjang jalan saat mereka menuju ruang bos. Dia mengharapkan perlawanan keras dari para monster begitu mereka tiba di lantai terakhir, tetapi sejauh ini, tidak ada yang menghalangi jalan mereka, yang membuat William dan seluruh timnya bingung. Tetap waspada, William mengingatkan semua orang saat mereka menyelam lebih dalam di lantai terakhir Goblin Crypt.
Pada waktunya, mereka akhirnya tiba di tujuan. Gerbang emas setinggi 4 meter menghalangi jalan mereka. Ini adalah ruang bos dan rintangan terakhir dalam membersihkan Dungeon. William melirik semua orang dalam kelompoknya dan mereka semua menganggukkan kepala serempak. Ian dan Wendy memegang senjata mereka dengan kuat dan Psoglaf telah memanggil klonnya. Ibexes Amorian dan monyet Cercopes juga telah mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir di dalam Goblin Crypt. William mendorong gerbang hingga terbuka dan yang menyambut mereka adalah kegelapan pekat. Bahkan dengan Dark Vision-nya, William tidak dapat melihat lebih dari 2 meter di depannya. Dia memanggil tongkat kayunya dan melangkah maju. Kelompoknya mengikutinya masuk dengan napas tertahan. Ketika monyet Cercopes terakhir memasuki ruang bos, kedua gerbang emas segera tertutup. Kegelapan turun ke atas kelompok itu untuk sesaat sebelum obor yang tergantung di dinding menyala satu persatu. William menarik napas dalam-dalam saat melihat tantangan terakhir yang akan dihadapinya. Ribuan Hobgoblin, yang terdiri dari prajurit, pemburu, dukun, berserker, pemimpin Hobgoblin, dan kepala suku Hobgoblin, muncul di depan mata mereka. William mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang tampak seperti panggung tinggi di bagian paling belakang arena dan melihat seorang Hobgoblin setinggi 2,5 meter. Ia memegang tongkat perunggu berhiaskan permata di tangannya dan matanya yang berwarna hijau muda bersinar dengan kekuatan. William telah melawan Hobgoblin serupa di domain surgawi, tetapi makhluk di depannya ini sangat berbeda dari yang ia hadapi. Seolah-olah ia lebih cerdas dibandingkan dengan Hobgoblin lainnya, yang membuat William sangat waspada. Segera, ia mengaktifkan skill penilaiannya untuk memeriksa bos terakhir yang harus ia kalahkan untuk menaklukkan Goblin Crypt. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Hobgoblin Witch Doctor lebih besar dari monster terkontrak, humanoid, level ancaman, Centennial Law. Monster Centennial, Hobgoblin Witch Doctor dianggap sebagai salah satu penyihir terkuat di dunia Hobgoblin. Mereka adalah dual elemen caster yang akan sangat sulit dikalahkan kecuali jika Anda memiliki perlengkapan pelindung yang dapat menahan kutukan dan mantra yang memengaruhi pikiran lainnya. Mereka adalah makhluk yang sangat cerdas yang akan menggunakan apapun untuk keuntungan mereka. Dianjurkan untuk melawan mereka dengan prajurit yang kuat dan berpengalaman yang telah bertarung melawan mereka di masa lalu. Ini akan meningkatkan peluang kelompok Anda mengalahkan monster ini dengan korban minimal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seekor binatang kontrak, William mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya ia melihat monster terkontrak bertindak sebagai pemimpin pasukan monster di dalam Dungeon. William sangat ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tidak berada di lingkungan yang tepat untuk mencari jawaban. Saat ini, hanya ada satu hal yang perlu dia lakukan, yaitu bertarung. Ian, Wendy, makanlah lollipop coklat yang kuberikan tadi, perintah William. Kedua gadis itu tidak mempertanyakan perintah William dan langsung mengambil dan memakan lollipop yang telah mereka simpan di dalam cincin penyimpanan mereka sebelumnya. William memanggil Stormcaller dan menggenggamnya erat-erat di tangannya. Gerbang terbuka, teriak William. Beberapa portal muncul di belakangnya dan Fenrir, Trollhound, Rainbow Bird, Blood Eagle Scadress, Centaur, Crimson Cavern Wolf Speeders, 5 Black Winged Panthers, dan Supreme Killer Koalas muncul di dalam Dungeon. William memanggil semua anggota King's Legion-nya yang berada di atas rank C dalam pertarungan melawan ribuan Goblin yang berperingkat dari puncak rank D hingga rank Centennial. Kelas Job Quickshot Shepherd milik William memiliki 16 level. Berkat restu Gavin, setiap kali level job kelasnya meningkat, ia akan menerima 3 poin keterampilan, bukan 2. Ini memberi half-elf total 48 poin keterampilan yang ia gunakan untuk memaksimalkan beberapa keterampilan di skill tree-nya. Di antara keterampilan yang berada pada level maksimal adalah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Quickshot War Art lebih besar dari. Memerlukan 10 poin keterampilan untuk membuka. Keterampilan aktif. Memungkinkan Quickshot Shepherd untuk menggunakan seni perang miliknya sendiri. Jumlah maksimum seni perang yang dapat dibuat adalah 13. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kepahlawanan lebih besar dari. Membutuhkan 10 poin keterampilan untuk membuka. Skill pasif. Saat anggota kawanan bertarung melawan lawan yang memiliki pangkat 1 atau beberapa pangkat lebih tinggi dari mereka, semua statistik mereka akan meningkat sebesar 50%.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Shepherd's Blessing lebih besar dari. Membutuhkan 10 poin keterampilan untuk membuka. Skill aktif. Gembala dapat memilih satu berkat untuk diberikan kepada seluruh kawanan. Setiap mantra memberikan peningkatan plus 20 yang sesuai dengan statistik masing-masing. Hanya satu berkat yang dapat aktif pada satu waktu. Kekuatan sapi, keanggunan kucing, kemegahan elang, kelicikan serigala, kebijaksanaan kura-kura, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Beacon of Hope lebih besar dari. Membutuhkan 10 poin keterampilan untuk membuka. Skill pasif. Setiap anggota Legiun Gembala menerima plus 50 peningkatan untuk semua statistik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari herd immunity lebih besar dari. Memerlukan 5 skill point untuk membuka. Skill pasif. Semua anggota King's Legion mendapatkan semua daya tahan alami Shepherd. Jika Shepherd memiliki kekebalan terhadap status penyakit atau gangguan kesehatan, semua anggota herd akan memiliki kekebalan ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 skill point yang tersisa ditambahkan ke skill Beast Taming miliknya. Kurang dari Beast Taming lebih besar dari. Skill level, 3/5. Skill aktif. Melempar bola cahaya ke Beast manapun yang dapat dijinakkan. Peluang penjinakan akan meningkat jika Beast lebih lemah dari Shepherd. Peluang penjinakan akan meningkat jika Beast memiliki kesan yang baik terhadap Shepherd. Peluang penjinakan akan meningkat jika Beast dalam kondisi lemah. Hanya berlaku untuk Beast tipe herd. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ox Strength. William melantunkan mantra dan anggota King's Legion miliknya tiba-tiba memiliki stat kekuatan yang meningkat sebesar 20 poin. Skill ini seharusnya hanya bekerja untuk makhluk tipe herd. Akan tetapi, David dan Isai bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan tersebut agar William dapat memperkuat seluruh King's Legion miliknya, alih-alih membatasinya hanya pada anggota kawanannya. Kolaborasi kedua dewa tersebut memungkinkan William untuk membuat semua mantra pemberdayaan di pohon keterampilannya agar dapat bekerja dengan anggota King's Legion miliknya juga. Keterampilan lain yang telah menerima peningkatan dari kedua dewa tersebut adalah Beacon of Hope yang meningkatkan semua statistik William's Legion sebanyak 50 poin tambahan. Kekebalan kawanan juga merupakan keterampilan lain yang membuat King's Legion milik William sangat mengesankan. Karena Half-Elf memiliki ketahanan yang kuat terhadap sihir hitam dan mantra yang mempengaruhi pikiran, anggota Legion miliknya juga mendapatkan manfaat dari hal ini. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah skill Heroism. Kemampuan pasif ini mungkin merupakan salah satu skill paling menakjubkan di Quickshot Shepherd Job Class milik William. Skill ini meningkatkan semua statistik anggota King's Legion-nya sebesar 50%. Apa artinya itu? Itu berarti pasukannya yang sudah kuat akan menerima peningkatan tambahan jika mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka. Dalam kasus ini, Centennial Rank monster yang mereka hadapi dihitung sebagai monster yang lebih kuat dari mereka. Namun, selain peningkatan 50% ini, ada juga peningkatan tambahan yang berasal dari basic Shepherd Job Class-nya. Skill pertamanya, Wolf in Sheep's Clothing, memberikan tambahan plus 10 untuk semua statistik anggota Legionnya. Skill peningkatan statistik lainnya, Way of the Shepherd, juga memberikan peningkatan 20% pada statistik anggota King's Legionnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. AN, sebagai contoh, statistik Kronos, yang merupakan salah satu pemimpin tim Williams Herd, akan memiliki statistik ini setelah semua buff diterapkan. Nama, Kronos, ras, Amorian War Ibex, level, 40, poin kesehatan, 47,600, 47,600. Poin mana, 9,350, 9,350. Kurang dari strength, 101, plus 207, lebih besar dari. Kurang dari agility, 158, plus 213, lebih besar dari. Kurang dari vitality, 80, plus 158, lebih besar dari. Kurang dari intelligence, 50, plus 137, lebih besar dari. Kurang dari dexterity, 40, plus 130, lebih besar dari. Berkat buff tambahan, Kronos telah melompat dari kelas C bis ke tahap awal kelas Abyss. Jajaran skill yang luar biasa ini akan membuat setiap anggota King's Legion milik William menjadi Wolves in Sheep's Clothing.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Anggota Legiun William yang lebih kuat juga menerima buff ini, yang membuat mereka lebih tangguh. Soglove telah memasuki kategori Pseudo Centennial Rank karena peningkatan besar dalam statistiknya sendiri. Anjing iblis tertawa terbahak-bahak saat menghadapi ribuan hobgoblin seolah-olah mereka adalah anak-anak berusia 5 tahun yang menunggu untuk dipukul. William dan dokter penyihir hobgoblin saling melotot sebelum memberi perintah untuk menyerang. Kedua belah pihak bertabrakan dan darah teman dan musuh sama-sama menodai lantai ruang bos dengan warna merah tua.